Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Isra Nurhadi dari Istana Matematika. Kali ini saya akan coba menjelaskan sebuah materi yang dianggap susah oleh sebagian siswa, bahkan guru, yaitu trigonometri. Kalian nanti akan bertemu dengan sin, cos, tan, dan kebalikannya sin, kosekan, kebalikannya cos, sekan, dan kebalikannya tan, kotangan. Keenam bentuk tadi bisa diperoleh dengan bantuan segitiga Pitagoras. Misal kita tetapkan sudut di sini adalah alfa. Lalu sisi yang di depan sudut kita tetapkan itu adalah y. Sisi lainnya x dan r adalah hipotenusanya atau sisi miringnya. Dari segitiga Pitagoras tersebut kita bisa tetapkan nilai dari sinus alfa, yaitu y per r, kosinusnya adalah x per r, lalu tangannya adalah y per x. Nilai dari kosekan adalah 1/sin. Nah, kita balik saja. Jadi kan y per r, jadinya r per y. Sekan adalah 1/cos. Nah, sama seperti kosekan, kita balik saja. Di sini r per x. Kotangan adalah kebalikan dari tan. Nah, di sini kan tan itu y per x, jadi ini x per y. Ada hal menarik untuk bisa kalian ingat, yaitu di sini kan ada SC. Nah, kita lihat kebalikan dari sin itu kosekan. SC atau SC. Nah, CS, SC. Mereka itu berhubungan ya. Jadi kalau misalkan sin berarti kosekan karena depannya C. Cos berarti sekan karena depannya S. Jadi kayak sin sama cos. Lalu tangan alfa itu adalah sin alfa per cos alfa. Dan kotangan alfa itu ya kebalikan ya. Jadi cos alfa per sin alfa. Lalu, kalian jangan bingung jika alfanya ditaruh di sebelah sini. Ya. Nanti di sini berarti sudut di depannya adalah x, sudut lainnya y, r tetap hipotenusa. Sehingga nilai sin, cos, tan, kosekan, sekan, dan kotangan akan berubah ya. Jadi kita hapus sini. Karena sinus itu adalah sudut di depan, sisi di depan sudut per sisi miring. Lalu di sini cosnya jadi sisi lainnya y, kotangannya kita hapus, ini jadi x per y. Dengan cara yang sama kosekan berubah, sekan berubah, kotangan berubah. Jadi kalian jangan bingung ya, ini hanyalah sebuah ketetapan. Kita balikin lagi ke ketetapan awal, yaitu sisi yang di depan sudut adalah y. Nanti kedepannya kita akan gunakan format ini. Sebelum mempelajari trigonometri lebih lanjut, kalian harus tahu tentang penulisan trigonometri yang benarnya gimana. Jika kalian punya sin x, di sini ada 3. Ini artinya nilai dari sin dipangkatkan 3. Kalau kita jabarkan itu adalah sin x dikali sin x dikali sin x sebanyak 3 kali. Nanti sini bisa kalian ganti misalkan dengan cos pangkat 3 gitu ya, atau tangan, kosekan, sekan, kotangan, terserah kalian. Hal penting pertama yang kalian pelajari dalam trigonometri adalah identitas trigonometri itu sendiri. Biasanya identitas trigonometri ini sendiri kalian hafalkan. Nah, di sini saya coba untuk aljabarkan sehingga kalian tidak perlu menghafalnya. Identitas itu sendiri datang dari konsep Pitagoras dalam segitiga siku-siku. Ya, kita dapat di sini y kuadrat ditambah x kuadrat sama dengan r kuadrat. Jika kedua ruas kita bagi dengan r kuadrat, maka kita akan peroleh y kuadrat per r kuadrat ditambah x kuadrat per r kuadrat sama dengan 1. Kita tahu bahwa y per r itu adalah sin dan x per r itu adalah cos. Sehingga y kuadrat per r kuadrat itu adalah sin kuadrat alfa dan x kuadrat per r kuadrat adalah cos kuadrat alfa. Sehingga kita peroleh identitas trigonometri yang pertama. Lalu kita akan cari identitas trigonometri yang kedua. Kalau tadi kedua ruas dibagi oleh r kuadrat, sekarang kedua ruas bisa kita bagi dengan y kuadrat. Sehingga kita peroleh y kuadrat per y kuadrat adalah 1, terus x kuadrat per y kuadrat sama dengan r kuadrat per y kuadrat. Kita lihat lagi di sini, x per y itu apa? Oh, kotangan. Lalu r per y adalah kosekan. Sehingga kita peroleh 1 plus kot kuadrat alfa sama dengan kosekan kuadrat alfa. Ini identitas yang kedua. Lalu kita cari identitas trigonometri yang ketiga.
Karena di sini yang tersisa adalah tinggal x kuadrat, maka kita bagi dengan x kuadrat. Sehingga kita peroleh y kuadrat per x kuadrat ditambah x kuadrat per x kuadrat itu 1, sama dengan r kuadrat per x kuadrat. Kita lihat y kuadrat per x kuadrat itu adalah y per x adalah tangen, lalu r per x adalah sekan. Kita peroleh tan kuadrat alfa ditambah 1 sama dengan sekan kuadrat alfa. Ini identitas yang ketiga. Dengan kalian memahami bagaimana dia datangnya, kalian tidak perlu menghafal. Mudah bukan? Oke, saya Isra Nur Hadi dari Istana Matematika. Jangan lupa di follow akun Twitternya, di subscribe YouTube-nya untuk dapat video terbaru, di like jika kalian suka dengan video ini, di komen jika ada kritik dan saran, lalu di share ke teman-teman kalian sehingga teman-teman kalian bisa tahu bahwa ada video gratis dari Istana Matematika. Sampai bertemu di video selanjutnya. Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Isra Nur Hadi dari Istana Matematika. Kali ini saya akan menjelaskan tentang rumus trigonometri yang mesti dihafal. Cuman ada 2 sih, sisanya adalah pengembangan dari 2 rumus tersebut. Yang pertama, sin alfa plus beta. Dengan kerangka rumusnya sin cos kosin. Di sini alfa, lalu di sini beta, kemudian di sini alfa, di sini beta. Penghubungnya adalah dia dikali yang sebelah sini, lalu di sebelah sini plus. Yang kedua, cos alfa plus beta. Mempunyai kerangka cos cos sin sin. Di sini alfanya, di sini beta, di sini alfa, di sini beta. Penghubungnya di sini dia dikali, lalu di sini dia dikurang. Bentuk ini disebut jumlah 2 sudut. Jika kita mengurangkan di sini A dengan beta, maka di sini dia jadi kurang. Lalu jika di sini dia kurang, di sini jadi tambah. Di situ letak perbedaannya. Pengurangan 2 sudut ini disebut selisih 2 sudut. Kenapa saya bilang rumus ini harus dihafal? Karena penurunannya sangat panjang. Ini ilustrasi penurunan jumlah 2 sudut. Jadi kalian suruh mencari A plus B. Ya, kalian akan mencari panjang dari FG yang akan sama dengan HF, lalu mencari panjang dari DH. Nah, ini agak panjang. Ini yang alfa min beta. Kalian disuruh mencari CF. Nah, ini juga agak panjang. Jadi, memang sebaiknya kalian hafalkan saja 2 rumus ini yang saya sebut. Nanti ini sebagai rumus utama dalam trigonometri. Sisanya adalah penurunan dengan menggunakan rumus-rumus ini. Jadi yang dihafal ini aja. Bagi kalian yang ingin tahu penurunan rumus ini dan rumus ini, akan saya jelaskan di beberapa video selanjutnya. Khusus buat orang-orang yang suka banget sama matematika, pasti senang. Selanjutnya adalah nilai dari tan alfa plus beta atau tan alfa min beta. Ini tidak perlu dihafal karena tan itu sendiri adalah sin per cos. Jadi kita bisa gunakan 2. Lalu pembilang dan penyebutnya masing-masing kita bagi dengan cos alfa, cos beta. Kita perhatikan di sini sin alfa per cos alfa lalu cos beta per cos beta. Ah, ini habis ya. Karena bernilai sama, itu bisa kita tulis 1. Lalu di sini juga bernilai 1. Kemudian ini bernilai 1 juga. Sehingga kita punya sin alfa per cos alfa. Apa itu? Tangen alfa. Lalu sin beta per cos beta itu adalah tangen beta. Per di sini 1. Lalu sin alfa per cos alfa adalah tangen dari alfa dikali dengan sin beta per cos beta adalah tangen beta. Kita peroleh deh rumus dari tan alfa plus beta atau tan alfa min beta. Ya, jika cara ini terlihat panjang menurut kalian, kalian bisa langsung hafalkan ini. Saran saya sih tidak perlu ya. Kalian cukup hafalkan 2 rumus utama tadi. Oke, saya Isra Nur Hadi dari Istana Matematika. Jangan lupa di follow ya akun Twitternya. Lalu di subscribe YouTube kita. Kemudian di like jika kalian suka dengan video ini. Di komen jika ada kritik dan saran.
dan di-share ke teman-teman kalian. Sampai bertemu di video selanjutnya. Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Isra Nurhadi dari Istana Matematika. Pada video sebelumnya, kita tahu bahwa sin dari alfa ditambah beta itu adalah sin alfa kali cos beta ditambah cos alfa dikali sin beta. Jika kita ganti beta dengan alfa, maka kita akan peroleh sin alfa ditambah alfa sama dengan sin alfa dikali cos. Nah, di sini diganti alfa ditambah cos alfa dikali sin alfa. Lalu, alfa ditambah alfa ini akan menjadi 2 alfa, dan sin alfa kali cos alfa ditambah cos alfa kali sin alfa dia itu bentuk yang sama ya, itu dia hanya menggunakan sifat komutatif. Jadi, mereka itu akan menjadi 2 kali dari sin alfa cos alfa. Lalu, jika kita ganti di sini beta menjadi 2 alfa, dan alfa ini jadi 2 alfa, maka kita akan peroleh sin 2 alfa ditambah 2 alfa, yaitu sin 2 alfa dikali cos 2 alfa ditambah cos 2 alfa dikali sin 2 alfa. Sehingga kita peroleh sin 4 alfa. 4 alfa ini adalah jumlah dari 2 alfa ditambah 2 alfa. Dan 2 sin alfa cos alfa adalah jumlah dari dia. Lalu, jika kita ganti beta ini dengan setengah alfa, dan alfa ini dengan setengah alfa juga, maka kita akan peroleh sin setengah alfa ditambah setengah alfa sama dengan sin setengah alfa kali cos setengah alfa ditambah cos setengah alfa dikali sin setengah alfa. Sehingga kita akan peroleh sin alfa, yaitu hasil dari setengah alfa ditambah setengah alfa, itu sama dengan 2 dikali sin setengah alfa dikali cos setengah alfa ya. Ini ya, dijumlah ya. Dari bentuk ini, lalu ini, kemudian ini, saya tulis ulang dulu ya. Kita akan menemukan hal yang menarik. Apa saja? Coba kita lihat. 2 alfa, hubungannya sama ini apa? Kemudian 4 alfa, hubungannya dengan ini gimana? Sama dengan ini, hubungannya seperti apa? Coba dipikir. Ya, hubungannya mereka tuh, kalau kita jumlah hasilnya 2. Kalau kita jumlah yang ini hasilnya 4. Kalau kita jumlah hasilnya jadi alfa, dan dia itu masing-masing setengahnya dari ini. Jika kalian sudah paham hal yang menarik tersebut, kalian bisa menentukan bentuk lainnya. Contoh, sin dari 3 alfa itu sama dengan 2 dikali sin. Nah, di sini berapa jawabannya? Jawabannya adalah 3/2 alfa. Ini juga 3/2 alfa. Lalu bagaimana jika sin 5 alfa? Itu sama dengan 2 dikali sin berapa yo? Ya, dia 5/2 alfa. Ini 5/2 alfa. Kalau ada yang masih bingung, coba perhatikan. Di sini 3. Di sini 3. Di sini 3. Di sini 5. Di sini 5. Di sini 5. Perhatikan ini sebagai acuan. Ini berapa? 1 ya. Karena 1 alfa itu alfa. Ini juga 1, ini juga 1. Maka jika kalian disuruh menentukan sin dari 6 alfa, kalian akan punya bentuk 6/2 alfa dikali cos 6/2 alfa. Itu sama dengan 2 dikali sin. Ya, karena 6/2 itu adalah 3, jadi di sini 3 alfa, di sini 3 alfa. Gampang kan? Bentuk-bentuk lainnya bisa kalian kembangkan sendiri. Oke, saya Isra Nurhadi dari Istana Matematika. Jangan lupa di follow akun Twitternya, di subscribe YouTube kita untuk dapat info tentang video terbaru. Di like jika kalian suka dengan video ini, di komen jika ada kritik dan saran, lalu di share ke teman-teman kalian. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Isra Nurhadi dari Istana Matematika. Setelah tadi kita bahas tentang manfaat dari sin alfa plus beta, sekarang kita akan bahas tentang manfaat dari cos alfa plus beta. Konsepnya serupa. Jika kita ganti beta dengan alfa, maka kita akan peroleh cos alfa plus alfa sama dengan cos alfa dikali cos alfa. Ya, betanya kita ganti dengan alfa,
dikurang sin alfa dikali sin alfa beta, kita ganti dengan alfa. Dari sini kita akan peroleh cos 2 alfa, karena 2 alfa itu datangnya dari alfa plus alfa. Lalu di sini kita dapat cos kuadrat alfa, ya. Cos alfa dikali cos alfa adalah cos kuadrat alfa. Hal serupa juga terjadi di sini. Sin alfa kali sin alfa adalah sin kuadrat alfa. Khusus untuk cos 2 alfa, ada hal yang menarik. Coba kalian perhatikan cos kuadrat alfa dikurang sin kuadrat alfa. Cos kuadrat alfa dan sin kuadrat alfa itu merupakan identitas dari trigonometri. Dia mempunyai hubungan. Kalau kalian lupa identitas trigonometrinya, saya akan sajikan kembali, yaitu sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Apa hubungannya dengan cos 2 alfa? Pertama, coba perhatikan ini. Cos kuadrat alfa itu sama dengan berapa jika kita cari cos kuadrat alfanya dari sini? Kita akan punya cos kuadrat alfa itu adalah 1 min sin kuadrat alfa. Lalu kita ganti cos kuadrat alfa dengan ini. Sehingga cos kuadrat alfa akan menjadi seperti ini. Lalu dia dikurang sin kuadrat alfa. Sehingga menghasilkan 1 min 2 dikali sin kuadrat alfa. Ya, di sini kan sin kuadrat alfanya negatif. Lalu dikurang dengan ini. Ya, jadi dia ada 2 kalinya pengurangan. Karena sama-sama negatif. Kalau tadi kita mengganti cos kuadrat alfa, sekarang kita mengganti sin kuadrat alfa dari sini. Kita peroleh sin kuadrat alfa itu adalah 1 min cos kuadrat alfa. Lalu dia kita ganti ya. Kita peroleh cos kuadrat alfa min 1 min cos kuadrat alfa. Apakah sudah benar penulisannya? Belum ya. Karena kita mengurangkan 1 min cos kuadrat alfa. Kalau tidak dikurung, kita hanya mengurangkan 1, tapi kita tidak mengurangkan cos kuadrat alfanya. Jadi itulah pentingnya tanda kurung. Kita jabarkan dengan menghilangkan tanda kurung. Jadi kita dapat di sini cos kuadrat alfa min 1 plus cos kuadrat alfa. Lalu dengan menjumlahkan cos kuadrat alfa dengan cos kuadrat alfa, kita akan peroleh 2 kalinya cos kuadrat alfa, atau kita tulis 2 kali cos kuadrat alfa min 1. Dari sini, lalu ini, kemudian ini, kita akan peroleh 3 bentuk rumus dari cos 2 alfa. Yang pertama tadi adalah cos kuadrat alfa min sin kuadrat alfa. Lalu yang kedua 1 min 2 kali sin kuadrat alfa. Yang ketiga adalah 2 kali cos kuadrat alfa min 1. Banyak siswa yang kebalik tentang penggunaan rumus ini ya. Yang perlu dipahami adalah seperti ini. Di sini cos dia positif karena memang punyanya cos. Nah, di sini sin dia negatif karena memang bukan punyanya sin. Karena di sini yang ditanya adalah cos. Jadi ingatnya seperti itu ya. Kalau cos ya dia tetap cos positif. Lalu bagaimana nilai dari cos 4 alfa? Konsepnya sama seperti sinus tadi ya. Nah, di sini dia jumlahnya yang kosong ini dia harus 4. Nah, dia di setengahnya. Jadi di sini cos kuadrat dari 2 alfa dikurang sin kuadrat dari 2 alfa. Dengan cara yang sama, kita punya juga nih cos 4 alfa itu adalah 1 min 2 kali sin kuadrat dari 2 alfa. Lalu kita punya cos 4 alfa adalah 2 dikali cos kuadrat 2 alfa min 1. Hubungannya sangat mudah ya. Ini adalah setengah dari ini. Atau ini adalah 2 kalinya dari ini. Ini 2 kalinya dari ini. Lalu bagaimana jika cos alfa? Ya, tadi kan setengahnya ya. Jadi di sini adalah setengah alfa. Di sini setengah alfa. Di sini pun sama setengah alfa. Di sini pun sama setengah alfa. Jadi sekali lagi ditekankan bahwa ini setengahnya dari ini, lalu ini 2 kalinya dari ini. Ada sedikit hal menarik tentang perluasan identitas trigonometri. Jika kita ganti alfa nih dengan 2 alfa, ini pun 2 alfa, nanti dia akan jadi sin kuadrat dari 2 alfa ditambah cos kuadrat dari 2 alfa itu sama dengan 1. Jadi kalian jangan bingung ya. Jika saya ganti dengan P di sini, lalu di sini juga P, maka dia akan
Jadi sin kuadrat P ditambah cos kuadrat P sama dengan 1. Hal serupa juga sama pada tangan ya. Jadi kalau kita ganti di sini tangan alfanya dengan misalkan alfa saya ganti dengan 3 alfa, maka ini akan jadi juga 3 alfa. Sehingga menjadi tan kuadrat 3 alfa ditambah 1 sama dengan secant kuadrat 3 alfa. Lalu jika kita gantiin dengan beta, maka ini pun akan menjadi beta. Sehingga menjadi 1 plus cot kuadrat beta sama dengan kosekan kuadrat beta. Jadi apapun yang kalian ganti dia harus sama ya. Nah, oke, semoga mengerti. Saya Isra Nurhadi dari Istana Matematika. Jangan lupa di follow akun Twitternya, di subscribe YouTube kita agar kalian dapat info tentang video terbaru. Lalu di like jika kalian suka dengan video ini, di komen jika ada kritik dan saran atau request, dan di share ke teman-teman kalian. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya. Masih ingat bentuk ini? Ya, pasti banyak yang udah lupa. Ya, kenapa lupa? Karena biasanya kalian menghafal. Saya akan coba terangkan cara memahaminya sehingga hafal dengan sendirinya. Kalau bentuk ini pasti masih pada ingat karena yang paling mudah dan dasar banget dalam penjumlahan sudut trigonometri. Sekarang mari kita pahami. Sin A tambah sin B. Kita dapat dari sini nih. Perhatikan. Apa sin A tambah sin B? Ntar adalah sin cos, cosin. Nah, kita tulis di sini. Sin, cos, cos, sin. Tapi di sebelah sini masih kosong. Kekosongan itu kita isi dengan sin A, ini juga sin B. Cuma penghubungnya adalah negatif. Lalu bagaimana dengan cos A tambah cos B? Nah, kita perhatikan ini sekarang. Cos A tambah cos B. Apa? Cos, cos, min, sin, sin. Nah, di sini kita tulis juga cos, cos sama dengan min, sin, sin. Kembali lagi di sini kosong. Ya kalau udah pada lihat polanya ketahuan isi dari kosong itu apa. Iya benar, isinya adalah cos A, cos B, cuman penghubungnya adalah negatif. Kita udah nemuin nih kerangkanya. Tinggal kita rapin aja. Di sini dikasih 2. Di sini kasih 2, di sini kasih 2, di sini kasih 2. Kekurangannya apa? Kekurangannya perhatikan saja ini. Apa? Setengah jumlahnya ya. Di sini setengah jumlahnya. Nah, di sini setengah dari kurangnya. Nah, udah bukan? Bentuk ini selain digunakan dalam trigono itu sendiri, sering digunakan dalam bentuk limit. Ya, karena limit itu diusahakan penghubung dari sin dan cos itu tidak boleh plus atau minus, tapi kali. Jadi kita rubah dulu ini. Jadi ngebaca begini, dari kiri ke kanan. Penjumlahan atau pengurangan diusahakan dalam bentuk kali. Oke, semoga bisa membantu semuanya. Kalau pada video sebelumnya itu adalah penjumlahan sin dan cos, sekarang perkalian sin dan cos. Ya, baca dari kiri ke kanan. Ya, kalau lihat bentuk ini pasti menghafal. Nah, sekarang saya akan coba cara mudah untuk memahaminya. Konsepnya sih nggak jauh beda ya. Kita perhatikan ini. Kita akan gunakan ini. Tetap. Ya, perhatikan. Cuma pengerjaannya dari kanan ke kiri. Ya, sin ditambah sin. Kita perhatikan ini. Apa? Sin cos, cosin. Kalau kita tulis ini. Sin cos, cosin. Sini udah sama dengan, dan ada bagian yang kosong. Kalau yang udah memperhatikan video sebelumnya sih mudah ya. Bagian kosong itu apa? Ya sama sin juga, cuman sini penghubungnya negatif. Lalu cos ditambah cos, kita pakai ini lagi. Apa cos tambah cos? Cos,
cos, min, sin, sin. Ya, kita tulis sini. Cos, cos, min, sin, sin. Ya, yang kosong. Ada bagian yang kosong lagi. Kita isi cos-cos juga, cuman penghubungnya negatif. Nah, kita udah punya nih kerangkanya. Jadi mudah. Tinggal kita taruh angka 2 di sini. Kemudian di sini alfa, 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 beta, 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 beta. Lalu di sini jumlah dari alfa plus beta. Nggak pakai setengah ya. Di sini alfa min beta minus, di sini juga alfa plus beta. Nah, mudah bukan? Selain dalam trigono itu sendiri, bentuk ini biasa digunakan dalam integral. Nih, penting nih, kita gunakan dalam bentuk integral. Kenapa? Karena integral itu diusahakan tidak dalam perkalian. Ini kan perkalian. Jadi kita buat dalam bentuk penjumlahan. Ya, jadi tinggal integralin sini sendiri, integralin sini sendiri. Oke, semoga mudah ya dan mengerti.